Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Yunan. Jadi, kami akan menyampaikan penjelasan mengenai teori Yunan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salmananda Pawestri, nomor absen 32. Saya Melika Rusdini Ngamel dari absen 17. Saya Rehan Doni Arianto, absen 23. Saya Rehan Diartanto, absen 26. Jadi yuk kita simak bareng-bareng. Pada teori Yunan dinyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Teori tersebut didasari oleh temuan teknologi dan persamaan bahasa yang ada dan menjadi alat untuk komunikasi. Awalnya, sejarawan bernama Robert Baron von Hein melakukan sebuah kajian mendalam mengenai kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Melalui kajiannya tersebut, Robert Baron von Hein mengemukakan dan menyimpulkan bahwa di masa Neolitikum, tepatnya pada 2000 sebelum Masehi sehingga 200 sebelum Masehi, ada sebuah bangsa yang melakukan migrasi dalam beberapa gelombang yang bergerak dari Asia Utara menuju Asia Selatan. Menurutnya, migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang pada akhirnya mendiami berbagai pulau yang terbentang dari Madagaskar yang ada di Afrika hingga dengan Pulau Paskah yang ada di Chili. Hasil kajian tersebut yang pada akhirnya melahirkan sebuah pemikiran mengenai nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Yunan. Robert Baron von Hein juga pernah melakukan kajian mengenai kebudayaan megalitik yang ada pada Asia Tenggara dan Pasifik. Melalui kajian tersebut, ia menyimpulkan bahwa pada masa Neolitikum ada perpindahan atau migrasi besar-besaran dari Asia Utara ke Asia Selatan. Pernyataan tersebut didukung dengan adanya temuan atau bukti arkeologi seperti ditemukannya kapak loncong dan kapak persegi di Nusantara yang memiliki kemiripan dengan temuan kapak yang ada pada wilayah Asia Tengah. Berbagai temuan berupa kapak persegi menyebar dari daerah Asia yang juga banyak ditemukan di bagian barat Indonesia. Sedangkan untuk kapak loncong paling banyak ditemukan di bagian timur Indonesia. Kedatangan Yunan ke Indonesia. Kedatangan Yunan ke Indonesia dilakukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia tidak terjadi secara langsung dalam satu periode waktu saja. Namun, perpindahan tersebut terjadi secara bertahap dan berangsur. Berdasarkan teori Yunan yang ada, proses perpindahan yang ada dan terjadi oleh nenek moyang bangsa Indonesia terbagi menjadi 3 gelombang, yaitu perpindahan orang Negrito, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Pada proses perpindahan pertama, yang melakukan migrasi adalah orang Negrito atau yang dikenal sebagai Melanesoid. Kemudian selanjutnya disusul oleh bangsa Proto-Melayu atau juga yang dikenal dengan Melayu tua yang terjadi pada sekitar 2000 sebelum Masehi. Sedangkan yang terakhir datang adalah bangsa Deutero-Melayu atau yang dikenal dengan Melayu muda yang terjadi pada sekitar 500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu masuk ke Indonesia melalui 2 jalur, yaitu jalur barat, Malaysia dan Sumatera, dan jalur timur, Filipina dan Sulawesi. Pada awalnya, bangsa Proto-Melayu tersebar di Madagaskar sampai pada pulau paling timur di Pasifik. Lalu, mereka masuk ke provinsi Yunan di Cina Selatan dan bermigrasi ke Indochina, Siam, hingga akhirnya sampai ke Nusantara. Adapun bangsa Indonesia yang merupakan keturunan bangsa Proto-Melayu adalah suku Dayak dan suku Toraja. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast kami. See you next podcast. Bye bye.